Assalamualaikum dan selamat pagi Pak. Waalaikumsalam dok. Jadi perkenalkan saya Dr. Wawan yang bertugas di Polisaraf pada hari ini. Iya. Atas nama Bapak siapa? Pak Anas dok, Umurnya berapa tahun Pak? 35 tahun dok. Oh, ya. Pekerja sehari-harinya Pak? Guru dok, Pendidikan terakhirnya Pak Tabe? S2 dok. Ya. Jadi baik Pak Anas. Jadi nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan kepada Bapak, yaitu pemeriksaan sistem sensorik dan pemeriksaan sistem koordinasi. Nah, pada pemeriksaan nanti saya akan menyentuh beberapa bagian tubuhnya Bapak yang terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan. Jadi kemungkinan Bapak akan merasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukan seprofesional dan sehati mungkin. Jadi bagaimana Pak, bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Bersedia dok. Baik, jadi silakan Bapak menuju ke meja pemeriksaan selagi saya melakukan cuci tangan rutin. Iya dok. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu saya akan melakukan cuci tangan rutin. Yaitu pertama kita mengambil sabun, kemudian kita letakkan di telapak tangan, kita gosok, kemudian di punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari secara bergantian, kemudian di tangan secara token secara bergantian, ibu jari secara bergantian, dan terakhir ujung jari secara bergantian. Lalu kita bilas kembali pada air mengalir. Baik, kita mulai pemeriksaannya, yaitu yang pertama pemeriksaan sistem sensorik, di mana ada 7 yang mau kita nilai dari pemeriksaan ini, yaitu pemeriksaan sensasi taktil atau raba halus, kemudian pemeriksaan sensasi nyeri superficial, pemeriksaan sensasi nyeri dalam atau nyeri tekan, pemeriksaan suhu, kemudian pemeriksaan sensasi tekan, pemeriksaan sensasi gerak atau posisi, dan terakhir itu pemeriksaan sensasi getaran atau vibrasi. Nah, kita lakukan yang pertama itu pemeriksaan sensasi taktil atau raba halus. Nah, baik Pak, jadi pada pemeriksaan ini tujuannya itu kita mau menilai apakah ada penurunan atau peningkatan sensasi terkait dengan fungsi sensasi taktil terkait dengan fungsi sistem sensoriknya Bapak. Nah, caranya nanti saya akan meminta Bapak untuk menutup mata, dan saya akan berikan rangsangan di beberapa bagian tubuhnya Bapak dan meminta Bapak untuk menebak sensasi dari rangsangan tersebut dan di mana lokasinya. Dimengerti Pak? Mengerti dok. Baik, jadi kita mulai. Tapi Pak silakan ditutup matanya. Nah, alat yang kita gunakan adalah kapas. Jadi tadi Pak, ada kita rasa Pak? Iya. Sensasi apa yang kita rasakan? Seperti digosok. Di daerah mana sensasinya Pak? Lengan atas kanan. Baik. Ada kita rasa? Ada. Sensasi apa kita rasakan Pak? Seperti digosok. Di daerah mana Pak sensasinya? Di lengan atas kiri. Selanjutnya kita lakukan juga pada bagian tungkainya. Ada kita rasa Pak? Ada. Sensasi apa yang kita rasakan? Seperti digosok. Di daerah mana Pak sensasinya? Di daerah pergelangan kaki kanan. Baik. Kalau di sini Pak ada kita rasa? Ada. Sensasi apa Pak kita rasa? Seperti digosok. Di daerah mana Pak sensasinya? Pergelangan kaki kiri. Nah, baik. Setelah itu kita meminta pasien untuk membandingkan sensasi di dua tempat. Tapi Pak, dari dua lokasi rangsang saya berikan, apakah ada perbedaan tingkat sensasi yang Bapak rasakan atau sama? Ya, sama aja dok. Baik, pemeriksaan yang kedua itu pemeriksaan sensasi nyeri superficial. Nah, tadi Pak, pemeriksaan kedua ini tujuannya itu kita mau menilai apakah ada penurunan atau peningkatan sensasi nyeri superficial terkait dengan fungsi sistem sensoriknya Bapak. Caranya hampir sama seperti pemeriksaan sebelumnya. Saya meminta Bapak untuk menutup mata dan saya akan berikan rangsangan di tubuh Bapak dan meminta Bapak untuk menebak sensasi dan daerah dari rangsangan yang diberikan. Jadi bagaimana Pak, dimengerti? Mengerti dok. Nah, baik, silakan ditutup matanya Pak. Nah, sebelum memberikan rangsangan kepada pasien, di mana alat yang kita gunakan yaitu jarum, terlebih dahulu kita coba pada diri kita sendiri. Nah, setelah itu pada saat pemberian rangsangan, kita menggunakan ujung dan pangkal jarum secara bergantian. Dan pada saat pemberian rangsangan, jangan tekan terlalu kuat karena dapat mengakibatkan perlukaan. Nah, kita mulai. Pak, sensasi apa kita rasakan Pak? Seperti ditusuk dok. Di daerah mana Pak itu? Lengan atas dok. Ini Pak, sensasi apa kita rasa? Seperti ditusuk dok. Baik. Sensasi apa yang kita rasakan Pak? Seperti ditusuk dok. Baik. Ini Pak, sensasi apa yang kita rasakan dan di daerah mana? Seperti ditusuk dok, di daerah pergelangan kiri. Baik. Nah, setelah itu kita meminta pasien untuk membandingkan intensitas ketajaman dari rangsangannya. Tapi Pak, dari keempat lokasi yang saya berikan tadi rangsangan, apakah ada perbedaan tingkat sensasi atau nyeri yang Bapak rasakan? Tidak ada sih dok. Nah, baik, tidak ada, jadi semuanya sama. Setelah itu, apabila kita curigai atau dapatkan ada
daerah yang mengalami penurunan sensasi, maka kita lakukan pemeriksaan pada daerah tadi. Nah, misalnya daerah lengan, kita lakukan pemeriksaan mulai dari daerah yang mengalami penurunan sensasi ke area yang normal. Tapi di Pak. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan yang ketiga, itu pemeriksaan sensasi nyeri dalam atau nyeri tekan. Nah, pada pemeriksaan ini kita lakukan pemeriksaan pada bagian massa otot, tendo atau saraf yang dekat dengan permukaan, di mana dengan cara kita berikan penekanan menggunakan ujung jari atau kita tekan di bagian di antara ibu jari dan jari telunjuk pasien. Tarik di Pak. Nah, sembari memberikan penekanan, kita meminta pasien untuk menyatakan apakah ada perasaan nyeri atau tidak. Tapi Pak, ada kita rasakan nyeri Pak? Ada dok. Baik, ada. Ada kita rasakan nyeri Pak? Ada dok. Nah, sembari tadi melakukan pemeriksaan, kita cocokkan juga dengan intensitas tekanan yang diberikan kepada pasien. Kemudian yang keempat itu pemeriksaan sensasi tekan. Tapi Pak, pada pemeriksaan ini caranya sama seperti tadi, jadi silakan ditutup matanya Pak. Nah, kita berikan penekanan pada daerah kulit pasien menggunakan ujung jari atau dengan benda tumpul. Di samping itu, bisa juga kita periksa dengan memberikan penekanan pada struktur subkutan, misalnya pada massa otot, tendon atau saraf itu sendiri dengan benda tumpul atau dengan cubitan dengan skala yang lebih besar. Sembari memberikan penekanan, kita tanyakan kepada pasien apakah ada penekanan yang dirasakan atau tidak dan di mana lokasinya. Tapi Pak Di, ada penekanan kita rasa Pak? Ada dok. Di daerah mana Pak kita rasakan? Lengan atas. Baik. Ada tekanan kita rasa? Ada dok. Di daerah mana Pak? Lengan atas. Baik. Ada tekanan kita rasakan Pak? Ada dok. Di daerah mana? Di bawah lutut. Baik. Ada kita rasakan Pak? Ada dok. Di daerah mana? Di bawah lutut. Baik. Nah, kemudian yang kelima yaitu pemeriksaan sensasi suhu. Jadi Pak, pada pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kemampuan dari sistem sensoriknya Bapak terkait dengan sensasi suhu. Caranya sama seperti tadi, Bapak diminta untuk menutup mata dan menebak dari rasa yang saya berikan. Dan rasa yang akan saya berikan nanti itu berupa suhu. Jadi Pak, tadi silakan ditutup matanya. Nah, setelah itu sebelum memberikan rangsangan kepada pasien, terlebih dahulu kita coba pada diri kita, entah itu suhu panas atau suhu dingin. Nah, setelah itu kita berikan rangsangan kepada pasien dengan cara ditempelkan di bagian kulit dan meminta pasien untuk menebak dari sensasinya. Tapi Pak, suhu apa yang kita rasakan? Panas. Baik. Kalau ini Pak? Dingin. Baik. Kalau ini Pak, suhu apa yang kita rasa? Panas. Di daerah mana Pak itu kita rasakan? Di daerah lengan atas. Baik. Kalau ini Pak, sensasi suhu apa? Dingin. Di daerah mana Pak? Di daerah lengan atas. Nah, Kiri. setelah itu sebagai variasi kita juga dapat meminta pasien untuk menyatakan adanya rasa hangat, misalnya jika rasa hangat yang dirasakan selain panas. Kemudian pada orang normal adanya perbedaan suhu 2-5 derajat Celcius, 2-5 derajat Celcius sudah mampu untuk mengenalinya. Kemudian yang keenam itu pemeriksaan sensasi gerak dan posisi. Jadi tujuan dari pemeriksaan ini Pak, kita mau menilai sensasi gerak dan posisi dari Bapak terkait dengan fungsi sistem sensoriknya Bapak. Caranya sama seperti tadi, Bapak diminta untuk menutup mata. Silakan ditutup matanya Pak. Nah, setelah itu jari-jari pasien harus benar-benar dalam keadaan relaksasi. Jadi Pak, silakan direlaksasikan kakinya dan kita gerakkan secara pasif dengan sentuhan seringan mungkin sehingga kita dapat hindari adanya tekanan terhadap jari-jari tadi. Kemudian jari-jari yang diperiksa harus kita pisahkan dari jari-jari lainnya, entah itu di sebelah kiri maupun di sebelah kanannya. Lalu sembari melakukan pemisahan dari jari-jari tadi, kita tidak pastikan jari-jari yang diperiksa tidak boleh melakukan gerakan seringan mungkin. Kemudian kita meminta pasien untuk
menyatakan ada tidaknya gerakan yang dirasakan. Ada Pak, ada gerakan yang kita rasa? Ada dok. Ada gerakan, ada perubahan posisi yang kita rasa Pak? Ada dok. Ke arah mana? Ke arah atas. Baik. Ada perubahan posisi yang kita rasa Pak? Ada dok. Ke arah mana? Ke bawah. Baik. Ada gerakan yang kita rasakan Pak? Ada. Ada perubahan posisi yang kita rasakan? Ada dok. Ke arah mana Pak? Ke atas. Baik. Ada perubahan posisi yang kita rasakan Pak? Ada dok. Ke arah mana Pak? Ke bawah. Baik. Nah, setelah kita meminta pasien untuk menilai ada tidaknya baik itu gerakan maupun perubahan posisi, nah setelah kemudian apabila kita peroleh adanya gangguan sensasi gerak maupun posisi, maka dianjurkan untuk memeriksa bagian tubuh lain yang ukurannya lebih besar, misalnya tungkai bawah atau lengan atas dari pasien atau lengan bawah dari pasien. Kemudian cara lain adalah kita dengan cara kita menempatkan jari-jari salah satu tangan pasien pada posisi tertentu, kemudian sementara itu mata pasien harus tetap tertutup, lalu kita meminta pasien untuk menjelaskan posisi jari-jari ataupun menirukan posisi tadi pada tangan yang satunya. Jadi kita posisikan pada posisi tertentu, tapi di Pak. Tapi Pak bisa ditirukan pada tangan yang satunya bentuk jari yang sebelah ini. Nah, baik. Dan yang ketujuh itu pemeriksaan sensasi getar atau vibrasi. Nah, pada pemeriksaan ini Pak, Bapak tidak perlu untuk menutup mata, dan tujuan dari pemeriksaan yaitu kita mau menilai kemampuan Bapak dalam menilai getaran atau vibrasi terkait dengan fungsi sensoriknya Bapak. Dan pada pemeriksaan nanti saya akan menggunakan garpu tala yang digetarkan dan ditempelkan pada bagian tubuhnya Bapak, dan tadi Pak silakan nanti dikonfirmasi kalau Bapak merasakan getaran. Dimengerti Pak? Mengerti dok. Jadi kita mulai, pertama-tama kita getarkan garpu tala dengan cara kita pukulkan ujung garpu tala pada benda keras atau benda keras lainnya. Nah, setelah itu sesegera mungkin kita tempelkan pada bagian tubuh pasien pada bagian tertentu. Tapi Pak, dan menanyakan kepada pasien, tapi Pak ada getaran yang kita rasakan? Ada dok. Ya. Nah, yang dicatat di sini adalah intensitas dan lamanya getaran, di mana kedua hal ini bersangkutan dengan yaitu kekuatan penggetaran garpu tala dan interval antara penggetaran garpu tala tadi dengan saat garpu tala didekatkan pada bagian tubuh yang diperiksa. Baik Pak, untuk pemeriksaan sistem sensorik yang dimana ada 7 yang kita periksa tadi semuanya dalam keadaan normal atau baik, dimana ini menandakan tidak ada penurunan ataupun peningkatan sensasi pada Bapak. Baik, yang kedua itu pemeriksaan sistem koordinasi atau bisa juga disebut dengan pemeriksaan fungsi koordinasi, dimana pemeriksaan ini terdiri dari 2, yaitu tes equilibrium dan tes non equilibrium. Nah, tapi Pak silakan berdiri untuk pemeriksaan ini. Baik, pemeriksaan pertama dari sistem koordinasi itu tes equilibrium, di mana tes ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu tes Romberg dan tes tandem walking. Nah, pertama untuk tes Romberg ini tujuannya untuk membedakan antara lesi proprioseptif dan lesi cerebellum. Caranya kita meminta pasien untuk berdiri tegak. Tapi Pak silakan menghadap ke depan, berdiri tegak. Kemudian kedua kaki dirapatkan dan kedua tangan juga dirapatkan. Pertama pasien dalam mata terbuka, tapi Pak mata terbuka. Kemudian kedua dengan mata tertutup. Pasien tertutup karena sudah Pak. Nah, sementara pasien memperagakan, kita sebaiknya berada di belakang pasien untuk menjaga-jaga apabila pasien tidak dapat menjaga keseimbangan pada saat mata tertutup. Nah, adapun pada lesi atau gangguan proprioseptif pada mata terbuka, pasien akan mampu menjaga keseimbangan dengan baik atau berdiri dengan tegak. Dan pada saat membuka mata, pasien akan kesulitan untuk menjaga keseimbangan, kesulitan untuk berdiri tegak hingga terjatuh. Sedangkan pada lesi cerebellum, baik pada mata terbuka maupun pada mata tertutup, pasien akan kesulitan menjaga keseimbangan, kesulitan berdiri tegak, dan cenderung berdiri dengan kedua kaki dibuka lebar. Dan tes yang kedua yaitu tandem walking.
caranya pertama itu tujuan dari pemeriksaan ini adalah sama kita mau menilai fungsi dari sistem koordinasi, bagaimana keseimbangan dari pasien. Nah, caranya itu kita meminta pasien untuk berjalan dengan satu garis lurus di atas lantai. Kami silakan menghadap ke depan dengan tumit ditempatkan pada bagian depan jari-jari kaki berlawanan. Kami Pak, ya. Pertama kita meminta pasien untuk berjalan dengan mata terbuka, kemudian dengan mata tertutup. Kami Pak, dengan mata terbuka pertama, kemudian kami Pak silakan ditutup matanya. Ya, sudah selesai Pak. Untuk menjaga-jaga pada saat pasien berjalan, kita juga berada di belakang sebagai antisipasi apabila pasien tidak mampu menjaga keseimbangan pada saat berjalan dengan menutup mata maupun membuka mata. Pemeriksaan yang kedua dari sistem koordinasi yaitu tes non equilibrium, di mana tes ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama finger to nose test dan yang kedua itu dysdiadokinesia. Nah, untuk finger to nose test ini tujuannya untuk menilai dari sistem keseimbangan atau fungsi dari sistem koordinasi. Di mana caranya kita meminta pasien untuk mengekstensikan tangannya. Jadi tadi Pak bisa dikasih begini tangan tak. Nah, jadi nanti silakan Bapak sentuh ujung hidungnya Bapak, diselingi menyentuh ujung telunjuk saya seperti ini, jadi Pak. Nah, dan nanti gerakan dimulai dari perlahan, semakin lama semakin cepat, dan pada saat pertengahan nanti saya akan meminta Bapak untuk menutup mata, dan tetapi gerakannya tetap dilakukan. Jadi dimengerti Pak? Baik, silakan dimulai Pak. Semakin cepat, kalau bisa ditutup matanya Pak, ya cukup. Tapi Pak, tangan sebelahnya, ya dimulai Pak, ya semakin cepat, kalau ditutup matanya Pak, ya cukup. Kemudian untuk tes yang terakhir yaitu tes dysdiadokinesia, ini tujuannya sama, yaitu kita menilai dari fungsi sistem koordinasi atau keseimbangan dari pasien. Caranya kita meminta pasien untuk menggerakkan kedua tangannya secara bergantian dari pronasi ke supinasi dengan posisi sikunya diam. Jadi tadi Pak, nanti sikunya diam, tangannya diletakkan di atas paha, digerakkan begini. Nah, sama seperti tadi, dimulai dengan lambat, semakin lama semakin cepat, dan pada saat pertengahan saya akan meminta Bapak untuk menutup mata dan tetap melakukan gerakannya. Bagaimana Pak, dimengerti? Baik, saya akan dilakukan Pak. Ya, sikunya dijaga tetap diam, semakin cepat Pak, yang matanya ditutup. Ya, baik Pak. Nah, biasanya gangguan pada diadokinesia inilah yang disebut dengan dysdiadokinesia. Nah, jadi Pak, pemeriksaan untuk tes pemeriksaan sistem koordinasi pada Bapak itu didapatkan hasilnya semuanya normal atau tidak ada gangguan atau dalam keadaan semuanya baik. Jadi baik Pak, sejauh pemeriksaan ini apa ada yang Bapak mau tanyakan atau ada yang kurang jelas saya sampaikan Pak? Tidak ada Dok. Nah, baik, jadi terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita kembali melakukan cuci tangan rutin 6 langkah.